Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 073. Tunggu, suami lo baik sama lo kan? Jawab gue, dengan begitu hati gue akan tenang jika lo akhirnya bisa memiliki pendamping hidup yang terbaik, gak kayak si Arthur. Dia. Yulia menunduk dalam-dalam, menatap kedua kakinya yang kini memakai sepatu. Baik. Syukurlah kalau baik, hati gue lega dengernya. Semoga suami lo gak pernah nyakitin lo. Kalau dia nyakitin lo bisa hubungin gue. Nomor gue masih sama kayak dulu ya cantik. Makasih Bara. Bara ingin mengelus kepala Yulia, tapi dia urungkan. Sama-sama cantik, terus tersenyum, jangan menangis karena lo jauh lebih cantik ketika tersenyum. Bahagia selalu ya cantik, gue akan selalu ada untuk lo, sebagai sahabat yang mungkin harus menjaga jarak seperti ini. Lo sekarang udah mulai hijrah. Gak apa-apa, gue akan batasi diri gue, dan gak akan lagi dekati lo, cukup kayak gini. Lo bahagia, gue akan jauh lebih bahagia. Jujur saja Bara mencintai Yulia. Perempuan ini penuh dengan kejutan yang membuat hatinya tertarik. Tapi ia sadar ia tidak akan pernah bersama. Ia hanya bisa berdoa semoga sahabatnya ini bahagia dengan pria terbaik, yang jelas itu bukan dirinya. Sekarang lo mau pergi kemana? Ke makam Umi. Gue antar pakai mobilan teman gue yang ada di kafe. Pasti kalau pakai motor lo akan nolak. Sekali lagi makasih banyak, Bara. Bara mengangguk, entah kenapa Yulia yang sekarang lebih kalem. Bukan kalem lagi, tapi berbeda jauh dari yang ia kenali. Ia bahagia melihatnya, karena akhirnya sahabatnya bisa menemukan jati dirinya. KIKKIRAKK. Hujan yang semua orang tunggu-tunggu akhirnya datang. Kini kota Jakarta hujan dengan derasnya. Tanah yang kering kembali subur, begitu juga tanaman yang mulai kembali tumbuh membuat semua orang bahagia. Namun ada satu orang perempuan berkerudung putih yang kini menangis, memeluk makam bertuliskan nama sosok satu-satunya yang tulus padanya. Umi. Yulia ingin mengadu, namun dia hanya bisa memanggil uminya dengan tangisan yang sudah keluar begitu menyayat hati. Tempat pemakaman umum. Itulah tempat di mana Yulia berada. Terlihat tempat ini begitu sepi, hanya dirinya yang kini sendirian ditemani kerinduan pada sosok yang telah pergi. Maafkan Yulia Umi. Yulia datang menemui Umi selalu saja menangis. Umi sedih ya. Maaf. Tangan yang bergetar karena tubuhnya yang kedinginan akibat air hujan mulai mengusap batu nisan dengan lembut. Dia bisa datang ke TPU karena Bara yang mengantarnya, dan kini sahabatnya itu telah pergi 30 menit lalu di saat hujan belum turun. Kata Umi, perempuan harus kuat, tapi aku ingin menangis hari ini Umi. Sekarang hari ulang tahunku. Saat usiaku 10 tahun pun aku menangis. Sekarang usiaku sudah 20 tahun Umi. Tapi tetap saja aku masih menangis. Yulia memang cengeng Umi. Yulia gak bisa sekuat Umi. Semua orang jahat Umi. Aduh, Yulia dengan bibir bergetar akan rasa sakit yang hari ini ia terima. Bisa tidak aku susul Umi ke tempat indah yang sekarang Umi tempati? Hanya derasnya air hujan yang terdengar di telinga Yulia. Aku belum bisa ke sana ya. Kalau gak bisa, tolong hadir di mimpiku, sekali saja. Yulia capek Umi. Capek. Adunya lagi dengan tangisan yang semakin kencang. Mau istirahat di pelukan Umi. Sesak banget hati Yulia Umi. Orang-orang jahat sama Yulia. Ayah, Bunda Sarah, dan Kak Aish. Mereka semua ujian untukku Umi. Aku sudah melewati semua rasa sakit yang mereka berikan padaku. Tapi kenapa ketika ujian pernikahan rasanya sesakit ini? Mas Ikram, Mi. Yulia meremas gundukan tanah sebagai pelampiasan rasa sakit di hatinya.
Dia menghancurkan hatiku di saat aku mencintainya. Allah mengembalikan perempuan di masa lalunya yang tidak bisa dia hindari. Dan kini aku sendirian. Gak ada satu pun yang peduli padaku lagi. Umi juga, kenapa pergi? Umi yang pertama memberikan luka akan kepergian padaku. Sakitnya sampai sekarang tidak bisa sembuh Umi. 3 menit kemudian, Umi marah ya sama Yulia. Yulia menghapus air matanya kasar, lalu berusaha tersenyum. Maaf buat Umi marah, Umi gak suka kan jika Yulia putus asa seperti ini. Kalau Umi gak mau datang ke dalam mimpi Yulia, Yulia akan terus peluk makam Umi. Makam Umi ketika Yulia peluk hati Yulia hangat. Walaupun kini tubuh Yulia dingin banget. Tubuh Yulia menggigil kedinginan, air hujan begitu deras membasahi tubuhnya sejak tadi. Tiba-tiba petir terdengar membuat tubuhnya bergetar ketakutan. Maaf Yulia nangis lagi Umi. Sekarang ada petir Umi. Takut. Tolong peluk Yulia, sekali aja Yulia mohon. Hiks, takut. Pria iblis itu kembali lagi, Umi. Dia hampir kan Yulia lagi, merenggut apa sesuatu yang selama ia Yulia jaga. Hati Yulia hancur karena dia Umi. Wajahnya itu, Yulia benci dia selamanya Umil. Putriku. Yulia semakin terisak mendengar suara lembut serta usapan di kepalanya. Membuatnya semakin kuat memeluk makan Uminya. Kenapa kamu di sini sayang? Tanpa menatap pun Yulia tahu itu ayahnya yang kini duduk di samping, memayunginya. Sambil meletakkan sebuket bunga lili di makam Uminya. Istriku maaf sampai sekarang Mas selalu membuat putri kita menangis. Mas tidak pernah bisa membahagiakan putri kita. Yulia hanya bisa menangis semakin kencang, mendengar setiap perkataan ayahnya yang kini mengelus punggungnya dan menarik kepalanya untuk menyender ke dadanya. Enggak, nyatanya putri kita hebat. Dia selalu menyelesaikan masalah orang lain, tanpa memperdulikan dirinya sendiri. Yulia persis seperti kamu sayang. Ayah, panggilnya setelah berhasil mengendalikan dirinya sendiri. Bisa hari ini aku menginap di rumah ayah. Kenapa? Suamimu kemana? Seharusnya dia ikut ziarah ke makam Umimu. Tunggu. Kamu sendirian ke sini. Daneswara tidak sadar apa yang membuat putrinya menangis bukan karena Uminya tapi karena suaminya. Dia juga tidak tahu apa yang dikatakan putrinya sejak tadi pada makam istrinya karena suara derasnya hujan mengganggu indera pendengarannya. Yulia setiap ziarah ke makam Uminya memang selalu menangis, wajar Daneswara. Mengira putrinya menangis karena setiap tahun putrinya akan seperti ini. Kamu bertengkar dengan suamimu. Aku hanya rindu rumah ayah. Yulia menolak untuk jujur. Dia tidak mau ayahnya ikut campur karena ia akan tahu. Akhirnya akan seperti apa jika ayahnya tahu. Daneswara selalu mengandalkan emosinya akan sikap temperamennya itu. Maaf ayah ya sayang. Setelah pergi ke makam Umimu, ayah tadinya berencana pergi ke rumahmu tapi ternyata kita dipertemukan di makam Umimu. Yulia mengangguk lalu merentangkan tangannya. Gendong aku ayah. Daneswara tertawa kecil, dia senang putri keduanya bersikap manja padanya. Padahal, sebenarnya Yulia tidak kuat untuk berjalan lagi. Tunggu dulu. Daneswara membuka jas hitamnya lalu memasangkan ke tubuh putrinya. Payungnya harus kamu pegang dengan erat karena anginnya kencang. Ayo sekarang, naik ke pundak ayah. Yulia tersenyum menatap sendu pundak lebar sang ayah, lalu akhirnya dia naik ke punggung ayahnya, memeluk dengan erat tubuhnya saat petir lagi dan lagi terdengar. Bunda dan kakakmu pasti senang jika hari ini kamu menginap di rumah kita. Tapi kamu udah izinkan sama suamimu. Yulia terpaksa mengiyakan agar ayahnya tidak curiga. Dia menjatuhkan keningnya di pundak ayahnya,
lalu kedua tangannya semakin memeluk erat sang ayah yang begitu hangat. Ayahnya menyakitinya tapi dia juga yang selalu ada untuknya. Inilah mengapa ia bisa bertahan akan sikap ayahnya ini. Tubuh ayah kurusan, ayah gak makan dengan teratur ya. Kamu makan dengan teratur gak di pesantren? Katanya kamu mondok di sana sayang. Daneswara malah balik bertanya. Jangan khawatir ayah, aku baik-baik aja selama di pesantren. Semua baik padaku. Perlahan aku sedikit demi sedikit berubah. Ayah bahagia gak kalau aku menjadi Yulia yang seperti Umi inginkan? Bahagia tentunya. Kamu terus bahagia ya, jangan pernah bersedih. Ikhlaskan Umimu, karena dia sudah tenang di atas sana. Daneswara pelan-pelan menaruh tubuh kecil putrinya yang begitu dingin, dia juga ikut masuk. Mengatur suhu mobil agar terasa hangat. Dingin. Sedikit. Cek kamu ini kenapa juga hujan-hujanan di makam Umimu? Jadinya sekarang kamu kedinginan. Ayah akan bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Gak usah ayah. Aku sekarang rindu kamarku. Rindu sama bunda dan Kak Ais juga. Aku mau peluk mereka. Daneswara mengangguk, mulai melajukan mobil hitamnya itu keluar dari area tempat pemakaman umum yang begitu sepi. Lihat di kursi belakang putriku. Ayah memberikan kamu hadiah karena sekarang ulang tahun kamu yang ke-20 kan. Maaf telat, sayang. Yulia menatap ke belakang lalu mengambil sekotak hadiah dan mulai membuka tali pitanya. Ternyata isinya kalung perak putih yang begitu cantik, dengan gambar kupu-kupu. Ayah bingung mau kasih apa sama kamu, jadi ayah hanya bisa membeli kalung untuk kamu. Gak apa-apa. Makasih untuk kalungnya, ayah, aku suka. Sama-sama putriku. Sekarang jangan nangis lagi. Nanti kita mampir ke Indomart, beli banyak-banyak Indomie yang kamu suka. Mood kamu selalu baik di hari kematian Umimu. Ketika kamu makan Indomie. Tapi kini Indomie tidak akan menjadi solusi akan rasa sakitnya. Izin tidur di pangkuan ayah boleh? Pinta Yulia tiba-tiba. Daneswara mengangguk dengan pandangan fokus menatap jalan. Yulia mulai merebahkan tubuhnya yang basah itu di pangkuan ayahnya. Maaf celana dan kemeja ayah ikut basah. Kursi mobil pun juga ikut basah olehku. Gak masalah, sayang. Ayah gak peduli hal itu, ayah hanya peduli kamu sekarang. Yulia tersenyum dengan kedua mata yang perlahan mulai terpejam di pangkuan ayahnya. Izin tidur ya ayah. Iya sayang. Doain semoga aku gak bangun lagi. Cekit. Daneswara mengerem mendadak, menatap putrinya yang kini terpejam damai di pangkuannya. Enggak, kamu bercanda kan sayang? Pria itu menepuk pipi Yulia dan tidak ada respon, begitu juga saat mengguncangkan tubuhnya. Membuat jantungnya berdegup kencang, kini rasa panik menguasainya. Namun saat merasakan putrinya masih bernapas membuatnya lega seketika. Ya Allah, putriku apa yang membuatmu serapuh ini? Kenapa kamu berkata seperti itu? Kalian berhasil menemui istri saya. Bukan anggukan yang Kang Abdul dan juga Ryan berikan, tapi gelengan yang membuat Ikram semakin khawatir. Apalagi kini hujan masih turun disertai petir membuatnya teringat jika istrinya takut akan petir. Sebenarnya kamu ada di mana, Zaujati? Gumamnya, menatap senduk gerbang yang terbuka lebar dari pondok. Hari mulai sore, Ikram dan santri yang dia tugaskan sudah mencari keberadaan Yulia. Tapi hasilnya tidak ada. Ikram sampai melupakan makan pagi, siang dan sorenya. Ya, dia belum memakan apapun, apalagi minum. Terlihat bibirnya yang kering. Afwan Ustaz, mungkin ini tidak sopan untuk aku berbicara seperti ini pada Ustaz.
Tapi seharusnya Ustaz harus utamakan istri Ustaz daripada perempuan lain, ucap Ryan. Membuat Ikram menatap pria yang berbeda 6 tahun darinya itu. Astagfirullahaladzim, Ryan, apa yang kamu katakan? Kamu juga seharusnya tahu Ustaz Ikram memiliki kecemasan sejak kecil. Dia akan fokus pada satu kecemasannya saja, tegur Kang Abdul menatap tajam santrinya agar tidak terlalu jauh. Namun Ryan yang tidak mengerti malah berani berbicara lagi. Tapi seharusnya Ustaz Ikram lebih mencemaskan Yulia, Kang. Yulia istrinya, perempuan yang wajib dia jaga dibandingkan perempuan asing yang sekarang sedang dirawat di dalam. Kang Abdul ingin menyahut lagi tapi Ustaz Ikram mengangkat tangannya. Ya, saya salah. Itu salah satu kekurangan saya di mana saya ketika panik hanya akan fokus pada satu kepanikan saya saja. Saya seharusnya mengutamakan istri saya, tapi apa kamu tahu jika... Ikram menatap ke atas, menahan air matanya yang ingin keluar. Perempuan yang kamu anggap asing itu adalah perempuan yang berharga untuk saya. Hilda adalah adik kami, sahut Gus Hilmi yang tiba-tiba saja datang dan sudah menyela obrolan mereka. Lebih tepatnya adik sepersusuan kami yang sudah 8 tahun menghilang. Gus Hilmi menepuk pundak adiknya yang berusaha untuk tidak menangis. Kedatangan Hilda adalah anugerah terindah untuk Ikram sekarang ini. Ibu kandung Hilda adalah adik kandung Umi kami, namanya Tante Raisa. Tante Rasya harus meninggal di saat putrinya yaitu Hilda yang masih bayi baru berumur 7 bulan. Dia mengorbankan hidupnya saat Ikram hampir tertabrak oleh truk 20 tahun lalu. Jadi mana mungkin Hilda tidak berarti untuk Ikram. Tante Rasya meninggal saat menolong Ikram yang hampir tertabrak. Tubuh Tante Rasya hancur. Cukup Bang, hentikan, teriak Ikram dengan tubuh yang mulai bergetar hebat. Jangan membuatku kembali teringat pada masa lalu mengerikan itu. Sudah cukup. Aku sekarang butuh istriku. Aku salah di sini, karena kecemasanku benar-benar telah menghancurkan sesuatu yang telah aku perjuangkan selama ini. Perdebatan mereka harus terhenti saat ponsel Ikram berdering. Tertera nomor ayah mertua di sana. Segera datang ke rumah sakit Wiguna, istrimu dirawat di sana sekarang. Deh, perempuan itu beneran sepupunya Ustaz Ikram? Tanya Hawa yang masih tidak menyangka. Katanya anak susuan dari Bu Nyai. Tapi dua-duanya mungkin, sahut Irma. Kini Hawa dan Irma berusaha mengintip dari dapur dalam di mana dekat dapur dalam ada kamar yang kini ditempati Hilda dan Anastasia. Dua sosok perempuan itu berhasil membuat seluruh para santri kebingungan. Apalagi katanya perempuan bernama Hilda adalah adik persusuan dari Gus Hilmi dan juga Ikram. Tentu saja sebagian para santri yang tidak tahu masa lalu keluarga Ustaz Ikram dibuat kebingungan. Pasalnya jika Hilda benar anak susuan dari Umi Husna seharusnya usianya tidak akan jauh dengan Ikram. Tetapi ini beda 5 tahun, mereka tahu itu dari Ryan, si penyebar gosip. Kalian berdua ditugaskan untuk bantu Mbak masak karena Maryam masih sakit, kalian malah ada di sini. Kalian gak sopan tahu nguping pembicaraan orang lain, tegur Mbak Siti. Menarik telinga Hawa dan Irma untuk kembali ke posisi mereka. Kami berdua gak dengar apa-apa kok Mbak, sumpah. Seru Hawa meringis kesakitan. Lagi pula kamar kosong dekat kamar Ustaz Ikram tidak pernah dibuka sejak tadi, padahal ada orangnya. Entah apa yang mereka obrolkan di dalam tapi Hawa melihat jika Umi Husna begitu senang akan kembalinya perempuan bernama Hilda yang katanya dikabarkan menghilang selama 8 tahun ini. Mbak Siti kan udah lama di pesantren ini pasti tahu dong siapa Hilda itu. Kepo Hawa mulai berbicara lagi sambil memotong tempe. Tahu, dan sepertinya Mbak harus kasih tahu karena takut gosip gak benar menyebar mengenai keluarga pesantren.
Hilda itu putri dari adiknya Umi Husna, namanya Bu Rasya. Karena suatu tragedi yang gak bisa Mbak kasih tahu, Bu Rasya harus meninggal di saat putrinya masih berumur 7 bulan. Saat itu Hilda kecil butuh ASI, untung aja Umi Husna kasih ASInya untuk Hilda sampai Hilda tidak membutuhkan ASI lagi. Nah itu yang buat aku bingung Mbak. Usia Ustaz Ikram kata orang beda 5 tahun sama Hilda itu, tapi kok Umi Husna bisa kasih ASInya ke dia? Tanya Hawa lagi, sedangkan Irma sibuk mengulek sambal sambil mendengarkan. Gak banyak orang yang tahu. Sebenarnya Umi Husna pernah punya anak perempuan, jika gak meninggal seharusnya sekarang seumuran dengan kalian, yaitu 20 tahun sama kayak Hilda juga. Mbak gak bohong kan? Seru Irma begitu terkejut akan fakta ini. Para santri seperti mereka pun tahu jika Abi Laksa dan Umi Husna hanya memiliki 3 anak laki-laki, tapi ternyata keduanya pernah memiliki seorang putri.